Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan tim ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Staf Kurikulum, Ibu Nani Nurwati, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang saya muliakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas guru penggerak saya angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, memahami kebutuhan dasar manusia, serta melakukan 5 posisi kontrol guru, serta melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah serta pembuatan keyakinan kelas. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah agar peserta didik memiliki kesadaran dari dalam diri mereka pribadi dan perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia. Biasanya motivasi perilaku manusia ini salah satunya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan selanjutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, harga diri. Yang pertama adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kalau kasih sayang dan rasa diterima, nah contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi menjadi bagian dari kelompok. Kalau kebutuhan dasar manusia yang kesenangan, berarti dia ingin bermain, humor, kebahagiaan, tertawa. Kalau bertahan hidup, fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dan terakhir, kebebasan, berarti dia mandiri, mampu mengendalikan diri, terus selalu mau mencoba hal yang baru. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan agar mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan kita lakukan semua usaha terbaik kita agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 posisi kontrol guru.
Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol guru tersebut. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol guru penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu posisi guru pembuat merasa bersalah. Posisi guru selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti dia mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke, posisi selanjutnya adalah teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer.
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Seorang manajer bagi dirinya sendiri. Posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjuk apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, Bapak Ibu semuanya, posisi guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberikan hukuman atau konsekuensi, yaitu melakukan 3 tahapan, antara lain menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, kita tanyakan dulu. Kita sebagai manajer bertanya, apa kabar anak? Apa kabar? Kita menanyakan kabarnya, menanyakan kegiatannya, tidak langsung kita menanyakan masalahnya. Itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Tahap validasi tindakan yang salah berarti guru bukan kita yang menanyakan salah anak itu, tetapi anak itulah yang mengungkapkan apa kesalahannya. Setelah itu kita stabilkan identitasnya, kita boleh berkata, nak, semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Jadi bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah, itulah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini, keyakinan apa yang telah ia langgar? Misalkan dia tidak disiplin atau dia tidak bertanggung jawab, itu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Nah, tujuannya untuk menjadikan murid yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab.
Selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas atau sekolah. Membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, harus kita lakukan sebelum memulai pembelajaran. Kita boleh menanyakan setiap hari keyakinan kelas kepada anak. Sebelum memulai pembelajaran, kita tanyakan dulu, "Nak, keyakinan kelas apa yang akan kita laksanakan hari ini?" Boleh kita tanyakan setiap hari, dan boleh kita revisi jika ada keyakinan yang tidak sesuai. Nah, keyakinan kelas ini guru berperan aktif dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita harus sepakat dulu apa keyakinan. Misalkan anak itu menyebutkan disiplin, terus mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti itu dia termasuk disiplin. Terus lagi tidak boleh terlambat, berarti dia disiplin waktu. Lalu mengumpulkan tugas juga tepat waktu, disiplin waktu, boleh juga bertanggung jawab. Selanjutnya, sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Guru lebih mudah mengontrol murid karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep-konsep inti yang saya pelajari setelah ini adalah disiplin positif. Kita telah mempelajari disiplin positif tadi. Teori kontrol juga sudah kita pelajari, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.